sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa? Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disasosiatif. Asosiatif. Nah, proses asosiatif pertama adalah kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama memiliki 5 bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah kerukunan atau gotong royong. Dan yang kedua, bargaining, yaitu melaksanakan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Dan yang ketiga adalah kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Dan yang keempat adalah koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Dan yang kelima adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusaha proyek tertentu, misalnya pertambangan minyak dan perhotelan. Akomodasi memiliki dua pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok, berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebenarnya merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan akomodasi berbeda-beda. Berikut adalah tujuan akomodasi sebagai berikut. Menghasilkan sintesis atau titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola baru. Kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. 3. Mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah sebagai akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Contohnya, kerjasama antar individu yang berbeda kasta. Dan yang terakhir, mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Dalam asimilasi terjadi proses identifikasi diri dengan kepentingan dan tujuan kelompok. Faktor yang mempermudah: 1. Sikap toleransi. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Tiap-tiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasanya. 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan penguasa dalam masyarakat. 5. Persamaan unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Faktor yang menghalangi: terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 3. Adanya perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Adanya perasaan dalam suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok yang lain. 5. Adanya perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik. 6. Adanya in-group feeling yang kuat. 7. Adanya gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Dan 8. Adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Akulturasi. Akulturasi adalah perpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan yang baru dan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Proses akulturasi dapat berjalan sangat cepat atau lambat, tergantung dari persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila budaya asing itu masuk melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu relatif lama. Sebaliknya, apabila budaya asing itu masuk proses damai, akulturasi akan terjadi secara sangat cepat. Proses disosiatif. Adapun proses disosiatif meliputi bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut.
1. Persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan mempunyai dua tipe, yaitu bersifat pribadi dan bersifat non-pribadi. Tipe persaingan yang bersifat pribadi disebut juga dengan rivalitas atau rivalry. Dalam rivalitas, individu akan bersaing secara langsung. Misalnya, persaingan para anggota untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi. Salah satu ciri dari persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai dan sportif, fair play, yang artinya persaingan selalu menjunjung tinggi batasan dan aturan. Oleh karena itu, persaingan sangat baik untuk meningkatkan prestasi seseorang. 2. Konsekuensi. Konsekuensi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Konsekuensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Konsekuensi cenderung bersifat rahasia. Menurut Leopold von Hesse dan Howard Becker, konsekuensi memiliki 5 bentuk sebagai berikut. A. Umum, misalnya penolakan engganan, perlawanan, protes, perbuatan menghalang-halangi, penggunaan kekerasan atau pengacauan rencana pihak lain. B. Sederhana, misalnya penyangkalan pernyataan orang di muka umum, maki-makian melalui surat atau selebaran dan tertawaan. C. Intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran desas-desus. D. Rahasia, misalnya pembocoran rahasia lawan atau pengkhianatan. E. Taktis, misalnya kejutan terhadap lawan, pembingungan pihak lawan, provokasi atau intimidasi. 3. Pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Biasanya konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat yang menimbulkan disorganisasi sosial. Pertentangan mempunyai bentuk-bentuk khusus, antara lain pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan internasional.